Kita adalah harapan. Kita adalah cita-cita. Kita adalah semangat. Kita adalah perubahan. Maka kita harus bergerak. Kita bekerja. Kita berkarya. Kita berjuang, kita melayani. Kita mewujudkan mimpi bersama, mimpi Indonesia. Kita adalah arah kemana kaki melangkah. Karena kita masa depan Indonesia. Jokowi adalah kita. Pemirsa, masa pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden sudah resmi ditutup pukul 4 sore hari ini. Artinya hanya ada 2 pasang calon yang mendaftarkan diri untuk bergabung atau bertarung dalam pemilihan presiden pada tanggal 9 Juli mendatang. Lantas kemudian bagaimana peta pertarungan 2 pasang calon wakil presiden dan wakil presiden ini? Saat ini kami sudah bersama dengan Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indikator Politik, Burhanuddin Muhtadi. Selamat sore, Mas Burhan. Sore, Wahyu. Ya, akhirnya sudah resmi ditutup. Kalau dari kemarin-kemarin kita simulasikan antara memang perhitungannya kalau tidak 2, ada 3 peserta. Sekarang akhirnya 2. Bagaimana Mas Burhan melihat dari indikator politik kira-kira peta kekuatan untuk pertarungan Pilpres nanti? Ya, ini pertarungan sangat menarik karena praktis kita hanya punya 2 calon presiden dengan hasil survei yang menempati posisi nomor 1 dan nomor 2. Jadi praktis yang terjadi adalah head to head, pasti langsung satu putaran karena cuma 2 calon. Dan yang menarik kalau kita kaitkan dengan 3 survei terakhir yang dirilis oleh beberapa lembaga survei, satu dari Indikator Politik Indonesia, kemudian dari Saiful Mujani Research and Consulting, dan terakhir yang baru dirilis adalah Lingkaran Survei Indonesia, praktis trennya sama. Apa yang kita temukan dari ketiga lembaga survei tadi? Pertama, ada stagnasi elektoral terhadap Jokowi. Ada sedikit penurunan, bahkan kalau kita tarik dalam beberapa bulan terakhir, meskipun Jokowi peringkatnya masih teratas, ya dibanding dengan Prabowo Subianto, tetapi Prabowo mengalami tren kenaikan. Ini sudah dipasangkan dengan cawapresnya masing-masing. Kebetulan khusus untuk indikator kita punya simulasi pasangan antara Jokowi dengan JK dan Prabowo Hatta. Nah, kita punya 2 simulasi, satu simulasi 3 pasangan, karena waktu itu survei dilakukan tanggal 20 sampai 26 April. Jadi praktis kita masih menebak-nebak ya, ada 3 pasang, ada 2 pasang. Ketika 3 pasangan, yang kita temukan elektabilitas Jokowi JK melawan Prabowo Hatta, dan waktu itu masih ada simulasi Abu Rizal Bakri dengan Pramono Edi, itu elektabilitas Jokowi JK sekitar 45%. Nah, tapi ketika kita kerucutkan jadi 2 pasang, jadi dengan asumsi Abu Rizal Bakri saat kita survei itu tidak masuk dalam gelanggang pertarungan, itu elektabilitas Jokowi JK sekitar 50-an%. Sekitar 50-an%, sementara Prabowo Hatta sekitar 33-an%. Jadi yang menarik adalah setiap simulasi yang kita taruh, baik simulasi head to head, ya, baik Jokowi secara personal maupun dengan berpasangan, itu ada pola yang menarik. Satu, elektabilitas Jokowi itu relatif terbantu ketika JK menjadi pendampingnya. Kan kita punya simulasi banyak calon wakil presiden, Abraham Samad, ya, ada Puan Maharani, dan memang yang teratas adalah JK. Yang teratas JK. Nah, tentu pilihan terhadap JK bukannya pilihan yang ideal. Saya pribadi tidak terlalu setuju ya JK menjadi cawapresnya Jokowi, tetapi melihat tren elektabilitas Jokowi yang relatif agak turun dalam beberapa bulan terakhir, pilihan terhadap JK pilihan yang paling realistis untuk memenangkan pertarungan. Nah, belum lagi misalnya kalau untuk kasus Prabowo, itu siapapun cawapresnya itu tidak terlalu banyak mendongkrak atau membantu elektabilitas Prabowo. Jadi Prabowo itu lebih banyak bergantung elektabilitasnya dari dirinya sendiri. Oke, baik. Ini hitung-hitungan di atas kertas, ada angka-angka. Kemudian ada nanti praktek peta kekuatan pertarungan di lapangan. Ini ada dinamika partai politik yang saling salib menyalip. Kemudian ada juga di last minute baru mendukung si A, baru mendukung si B. Artinya di sini ada grassroots juga yang harus diperhatikan. Nanti kira-kira mendukungannya ini akan arah kemana? Mengingat juga ada beberapa partai politik yang sedikit terpecah juga dukungannya. Ya, yang menarik buat saya adalah ini seperti mengulang pertarungan di 2004, termasuk juga pertarungan di Pilgub DKI Jakarta. Jadi ada arus besar elit partai yang memblok ya masuk ke dalam satu poros, yaitu Prabowo Subianto dalam konteks Pilpres sekarang. Jadi praktis ini harga yang harus dibayar oleh Jokowi karena kurang terlalu terbuka, gitu ya, kurang terlalu menyambut antusias datangnya atau banjir dukungan dari partai-partai yang mungkin menawarkan semacam
tanda kutip gitu ya, proses timbal balik kekuasaan gitu ya. Dan saat yang sama yang kita lihat dalam beberapa hari terakhir, saya melihat memang ada kesan Prabowo Subianto mengalami proses penguatan terutama dari sisi dukungan partai-partai yang sedemikian masif. Bayangkan kalau kita lihat berdasarkan perolehan suara, dukungan yang diperoleh oleh Prabowo di atas kertas itu sudah lebih dari 50% popular vote ya. Kalau mungkin diterjemahkan dalam kursi juga kurang lebih sekitar 50-an% lebih gitu ya. Nah, sementara Jokowi apalagi itu kalau nanti usai Pilpres ada sikap netral Demokrat tadi yang siapa tahu bisa berubah haluan begitu ya. Kalau Demokrat terus terang membantu sekali dalam konteks elektoral, terutama buat Jokowi. Coba bayangkan kalau Demokrat itu turut membantu Prabowo, karena bagaimanapun pertarungan yang makin kompetitif antara Jokowi dengan Prabowo Subianto itu mau tidak mau dukungan partai betapapun tidak masif ya, betapapun tidak maksimal 100% pendukungnya akan ikut instruksi elit partainya, paling tidak ada efeknya. Terlepas dari posisi ada P3 kemudian ada Golkar yang di last minute juga baru menentukan sikap dan ada gejolak juga di internal partai yang memang terpecah juga dukungannya. Dan bukankah ini juga, apakah ini merugikan juga untuk Prabowo Hatta? Oh tentu gitu ya, apalagi kalau dukungannya tidak bulat tapi lonjong gitu ya. Jadi yang paling penting itu kan mengarahkan penumpang bisnya. Kalau cuma supir bisnya saja cuma satu orang. Nah, dalam konteks pertarungan elektoral itu ada dua ya yang harus saya kemukakan di sini. Satu adalah straight ticket voting, pilihan yang lurus, yang paralel antara instruksi partai dengan dukungan massa partai di bawah. Nah, dalam konteks survei yang saya lakukan bersama indikator, itu praktis hanya dua partai yang solid dukungannya. Jadi, hanya dua partai yang solid dukungan. PDI Perjuangan menyatakan Jokowi sebagai capres, harus massa di bawah itu juga lurus dukungannya ke Jokowi. Yang kedua adalah Gerindra. Gerindra mengatakan Prabowo adalah capres, harus massa di bawah Gerindra juga mengikuti garis instruksi elitnya. Di luar itu pada umumnya split, kecuali ada perbedaan gradasi ya. Misalnya untuk PKB dengan Nasdem itu relatif di atas 50% dukungannya itu solid ke Jokowi. Meskipun masih ada yang bocor ke Prabowo Subianto, masih ada juga yang bocor ke misalnya pendukung Nasdem ke Prabowo juga, PKB juga demikian. Tetapi setidaknya di atas 50% sudah lurus ke Jokowi. Dan perpecahan di grassroots ini yang nantinya akan sangat menentukan. Yang menentukan di situ. Ini yang disebut dengan split ticket voting. Nah, dalam konteks pendukung partai-partai yang elitnya menyatakan arahnya ke Prabowo Subianto, jangan gembira dulu gitu ya. Meskipun elitnya ada P3, PKS, PAN ya, kemudian ada juga Golkar ya, PBB. Kalau berdasarkan survei itu baru PKS dengan P3 yang harus massa di bawahnya itu relatif lebih banyak mendukung Prabowo Subianto. Tapi Golkar bahkan PAN sendiri itu masih lebih banyak basis massa PAN yang mendukung Jokowi. Golkar sendiri lebih banyak. Jadi kalau kemudian ada kader-kader muda Golkar menyatakan dukungan kepada Jokowi, tidak mengikuti garis instruksi pengurus DPP-nya, secara populis itu terkonfirmasi karena arus massa di bawah Golkar juga banyak yang memilih Jokowi. Lebih banyak, bahkan ketika kita bikin simulasi 3 capres, masih ada Abu Rizal Bakri, masih lebih banyak, yang mendukung Jokowi. Walaupun prakteknya adalah dinampingkan dukungannya agak berbeda dari pemilu legislatif dan pemilu presiden, tetapi tetap saja di sini ada grassroots yang sekali lagi ini akan menentukan bagaimana nanti arah pertarungan kedua pasangan ini. Karena pertarungan adalah figur. Dan yang perlu diingat juga, betapapun massa itu tidak bisa disetir seluruhnya oleh elit partai, tetapi kalau pertarungan makin kompetitif, betapapun kecil sumbangan partai yang mendukung Prabowo itu pasti ada efeknya. Jadi buat saya Jokowi tidak bisa berleha-leha, termasuk partai pendukungnya, karena bagaimanapun kondisi hari ini itu berbeda dengan 6 bulan yang lalu, Wahyu ya. Meski tetap leading, tetapi ini masih leading, tetapi harus lebih was-was ya. Jadi 6 months ago ya, Jokowi was a superstar. Apalagi dengan sekarang mungkin bukan superstar tapi star gitu ya. Nah, karena itu harus kerja keras dua belah pihak. Kalau misalnya Prabowo mampu memaksimalkan dukungan partai pendukungnya sesuai dengan dukungan di atas kertas yang didaftarkan KPU, saya kira pertarungan selesai buat Prabowo. Tapi kalau Jokowi mampu mencuri dukungan dari partai-partai yang mengusung Prabowo, Jokowi yang unggul. Pertarungan mencuri dukungan antar kedua kontestan ini. Oke, baik, terima kasih Mas Burhanuddin Muhtadi atas waktu singkatnya di Metro hari ini. Kita akan kembali lagi usai jeda berikut.